Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamashiach, salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Orang sering tidak paham. Kalau orang membaca teks ini harafiah, maka orang akan salah memahami kitab suci. Supaya kita tidak salah, kita harus tahu bagaimana menafsir Alkitab pada zaman Yesus. Melkisedek memberkati Abraham. Menurut kitab Kejadian, Melkisedek menyambut Abraham dengan membawa persembahan, yaitu roti dan anggur. Sehingga nantinya penulis surat Ibrani menafsirkan itu Melkisedek sebagai simbol dari Kristus sendiri. Lalu pada ayat yang kedua selanjutnya, nama Melkisedek pertama-tama, jadi pertama kali yang ditekankan, stressingnya berarti Raja kebenaran. Melkisedek, bahasa Ibrani melek artinya raja, sedek itu artinya kebenaran, keadilan. Bahasa Arabnya sidik. Jadi Melkisedek itu adalah raja kebenaran, bahasa Arabnya Malkisadik. Bahasa Ibraninya Melkisedek, raja kebenaran. Istilah yang ditekankan pertama adalah raja kebenaran. Lalu yang kedua, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Dalam ayat-ayat kitab suci, kedua aspek ini sering dimunculkan bersama-sama, yaitu kebenaran, keadilan, dan kemudian kesejahteraan atau perdamaian atau keselamatan. Sehingga teks-teks kitab suci selalu menempatkan keadilan, kebenaran, setelah itu baru kedamaian, keselamatan, shalom. Maka bukan secara kebetulan kalau kata sedek ditempatkan sebelum salem. Kalau keadilan, kebenaran yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan ditempatkan mendahului shalem atau mendahului kesejahteraan, keselamatan, perdamaian. Nah, kalau ditafsirkan harafiah apa bunyinya? Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lalu seorang kiai namanya Bahauddin Mudari menulis buku yang mengisahkan perdebatannya dengan Antonius Widuri. Itu kira-kira tahun 70-an. Tidak tahu Antonius Widuri itu ada beneran atau tidak. Tapi dalam perdebatan itu dikatakan bahwa Antonius ditanya oleh Pak Kiai, kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Iya Pak, percaya. Dasarnya apa? Seluruh nabi dilahirkan punya bapak, punya ibu. Hanya Yesus tidak punya bapak. Bukalah Ibrani 7 pasal 3, ayat 3. Nah ya dah. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Yesus hanya lantaran tidak punya bapak. Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Hidupnya tidak jelas, awalnya, akhirnya. Itu saja tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa Yesus kamu sebut Tuhan? Hanya karena dia tidak berbapak. Adam dan Hawa tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa Yesus hanya karena tidak berbapak disebut Tuhan? Antonius Widuri KU, tidak bisa menjawab. Akhirnya lahirlah lagu Widuri, ku akan menyayangi, menyayangkan si Widuri ini. Tidak tahu ada hubungannya dengan Widuri itu atau tidak. Bob Totupoli menulis lagu itu. Tapi ini saudara-saudara memprihatinkan. Banyak orang Kristen ini sekarang tidak mampu untuk berapologi imannya. Ini sering terjadi.
Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut salah satu dari penafsiran Yahudi. Apa penafsirannya itu? Ini, orang Yahudi itu punya tradisi. Saya kira penulis surat Ibrani hidup di tengah-tengah tradisi ini. Yang pertama, kalau kamu ingin masuk surga, surga itu bahasa Ibraninya pardes. Pardes itu diarabkan jadi Firdaus. Nah, pardes itu terdiri dari 4 huruf, kata orang Yahudi. Pertama huruf P. P itu artinya pesat. Pesat itu penafsiran harafiah. Nah ini. Jadi kalau nafsir kitab suci, pertama pesat, penafsiran harafiah. Yang kedua D, R, remas. Remas itu artinya istilah-istilah yang didalami dan disamarkan. Apa yang disarankan di situ? Remas. Lebih mendalam lagi namanya derus. Derus itu bahasa Arabnya dirasa. Dirasa itu studi. Terus diselidiki apa maknanya. Terus diselidiki makna yang implisit dibalik yang eksplisit. Makna dibalik makna yang sebenarnya. Jadi ada langit di atas langit katanya. Jadi ada sesuatu kenyataan yang melebihi dari kenyataan yang kelihatan. Kemudian yang terakhir kalau sudah rahasia namanya soft. Jadi soft itu artinya misteri. Itu artinya ini penafsiran secara gaib. Ini orang Yahudi. Jadi P R D S pardes. Penafsiran ini dari mana kira-kira? Golongan apa? Inilah yang namanya penafsiran dari 4 tafsir tadi, di mana dalam Alkitab, kalau saya katakan Injil Matius diawali dari apa? Dari silsilah. Kitabu miladi Yesus al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Silsilah itu bahasa Ibraninya adalah teledot. Itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab-kitab Taurat, Perjanjian Lama. Ini bin ini selalu gitu. Ini anaknya ini Yosua, anaknya Nun, ini anaknya siapa. Selalu ada silsilah. Sementara ini kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 14 tadi pagi saya khotbahkan, nama-nama raja yang mendukung Kedalomer itu siapa? Yang mendukung Raja Sodom siapa? Semua jelas. Ketika Abraham memenangkan pertarungan, selain Raja Sodom, di situ tiba-tiba muncul Melkisedek. Tidak diterangkan anak Esopo, bapak Esopo, ibu Esopo, Umaindin, tidak diterangkan. Tiba-tiba muncul. Lah kalau secara harafiah penafsiran yang pertama pesat, ya sudah. Karena nggak diterangkan kitab suci ya sudah. Nggak usah dicari-cari. Itu penafsiran historis, historical interpretation. Ini yang pertama, pesat. Tapi surat Ibrani melebihi daripada itu. Dia tidak hanya pesat, tapi kemudian remas. Apa yang perlu disarankan dari penafsiran ini. Tapi juga derus, mempelajari lebih dalam lagi, lalu menantang pembaca. Dia mengatakan, Melkisedek itu siapa? Dia katakan tidak berbapa. Tidak berbapa, apator. Tidak beribu, amitor. Tidak bersilsilah, tidak bergenerasi, agenealogetes, genealogetes, tidak genealogetes, tidak bersilsilah. Menurut ahli penafsiran kitab suci, istilah agenealogetes ini tidak pernah dipakai oleh penulis-penulis yang berbahasa Yunani dimanapun juga, kecuali oleh kitab suci ini pertama kali yang memakainya. Artinya penulis kitab suci akan memberikan makna yang lebih dalam daripada sekedar makna historis. Yesus berbicara sehari-hari bahasanya apa? Aram. Maranatha itu bahasa Aram.
Efata, bukalah. Efata, bukalah. Bahasa Arabnya iftah. Itu bahasa Aram. Hakal dama, bahasa Aram. Tatkala Yesus masuk sinagog, masuk rumah ibadat di Kapernaum, rumah ibadat di Nazaret, bait Allah di Yerusalem, bahasanya Ibrani. Haleluya. Inilah bedanya kekristenan, karena memang multi bahasa. Tapi ketika hakim memutuskan keputusan, bahasanya apa? Bahasanya Yunani. Karena bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca, bahasa umum yang dipakai masyarakat Palestina, masyarakat Yahudi dan Israel pada saat itu. Lalu apa maknanya amator tidak berbapak? Apakah benar Melkisedek itu lahir dari batu atau turun dari langit, ceblok teko langit? Enggak. Kalau waktu itu ada sidang pengadilan, bahasanya adalah bahasa Yunani. Dalam sidang pengadilan itu misalnya sebuah inskripsi yang ditulis di atas papirus, tulisan yang ditulis di atas papirus yang ditemukan pada abad pertama tertulis Kairemon Apator, ibunya namanya Trasis. Kairemon nama orang, Kairemon Apator, bapaknya tidak diketahui, tapi ibunya namanya Trasis. Itu di sidang pengadilan. Sekarang hari ini kita akan menyidangkan kasus pelecehan seksual. Siapa terdakwanya? Kairemon. Bapaknya tidak diketahui Pak, tidak ada data. Oh ya, Apator. Tidak berbapak. Bukan berarti tidak punya bapak, tapi di silsilah tidak ada. Di tulisan datanya pengadilan tidak ada. Begitulah Melkisedek. Bapaknya namanya siapa? Tidak ada. Ibunya nama siapa? Tidak diterangkan. Silsilahnya dari mana? Tidak diterangkan. Ya sudah, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi Pak Kiai ini tidak tahu sejarah. Makanya ngawur. Lah Antionus Widuri lebih ngawur lagi, alias jahil murakab, bodoh kuadrat. Akibatnya yang terjadi apa? Salah paham, melahirkan salah paham, terus kemudian pertikaian. Orang yang biasa bertikai, podo gobloke. Lah ini, masalahnya dunia ya hanya itu saja, saudara-saudara. Lalu kita akan melihat, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, mete arke emeron, harinya tidak berawal, mete arke itu berawal, permulaan, en arke pada mulanya, in the beginning, Yohanes 1 ayat 1, mete arke emeron, artinya harinya tidak diketahui awalnya. Dia muncul dari mana? Kitab Kejadian. Tiba-tiba pasal 14 dia muncul, Melkisedek Raja Salem menyambut Abraham. Tidak diterangkan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Inilah penafsiran Pardes dan Sof dalam kitab suci orang Yahudi. Kemudian juga di mana asalnya nggak diterangkan, bapaknya nggak diterangkan, ibunya tidak diterangkan. Mete Zoes Telus Exton. Juga harinya tidak jelas, akhirnya di mana mati, di mana dikubur, di mana tidak jelas, tidak diterangkan. Ini artinya kitab suci menekankan dengan menafsirkan secara penafsiran Derus dan Sof, penafsiran yang rahasia, bahwa Melkisedek ini dengan kemisteriusannya, dengan misteri yang menyelibungi dia, dengan kegaiban yang ada karena tidak diterangkan asal-usulnya, menjadi gambaran anak Allah. Itu loh, tafsirannya seperti itu. Jadi jangan langsung tidak berbapak, tidak beribu. Siapa dia berarti? Kok tidak pernah disebut Tuhan? Ngawur itu. Inilah pola-pola penafsiran dari 4 jenis yang dikatakan itu. Karena itu ia dijadikan sama dengan Allah, dibuat simbol anak Allah, dibuat paralel, dibuat simbol, dibuat pralambang dari anak Allah.
dan ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Imam yang kekal, seperti Yesus adalah imam besar yang kekal. Lalu ayat 4, perhatikanlah betapa agungnya orang ini. Memberi stressing, perhatikanlah betapa agungnya Melkisedek ini, yang kepadanya, yaitu Abraham, bapak leluhur kita, memberkati, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Melkisedek memberkati Abraham. Betapa agungnya Melkisedek, sampai-sampai orang asing yang identitasnya tidak diketahui ini, sampai-sampai imam yang imam bukan Yahudi, tapi orang Kanaan ini, orang Palestina ini, Melkisedek ini, diberikan 1/10 dari rampasan yang paling baik. Artinya, Melkisedek itu melambangkan misteri tentang anak Allah sendiri. Karena ia mempersembahkan roti dan anggur dalam kitab Kejadian, tidak lain dia memperlambangkan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk umat manusia. Inilah makna dari penafsiran alegoris ini. Lalu saudara-saudara, tentang persepuluhan yang diberikan Abraham ini dirinci lebih lanjut. Betapa agungnya. Ayat 9. Menurut hukum Taurat, menurut kitab Taurat Perjanjian Lama, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka juga keturunan Abraham. Bayangkan, Lewi itu kan keturunan Abraham. Lewi itu kan punya 12 saudara. Ada Yehuda, Naftali, dan Isakar. Itu saudara-saudaranya kaum Lewi. Di antara saudara-saudara kaum Lewi ini ada suku yang khusus memelihara, menjalankan mekanisme korban di bait Allah, yaitu di kemah suci. Inilah kaum Lewi, kaumnya Harun. Padahal Harun itu keturunan Abraham. Loh, kok bapaknya Harun sendiri, leluhurnya Israel sendiri, malah memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Maka betapa mulianya Melkisedek katanya. Padahal mereka ini juga keturunan Harun, yaitu orang Lewi. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji itu. Jadi Melkisedek pertama orang asing, yaitu orang Palestina, bukan orang Israel. Menyebut Tuhan bukan El Shaddai seperti yang disebut Abraham, atau Yahweh seperti yang disebut Musa, pemberi hukum Taurat dan penulis kitab Taurat itu tadi, tetapi dengan El Elyon, sebutan khas orang Palestina. Abraham tidak menolak berkatnya Melkisedek yang diatasnamakan El Elyon. El Elyon itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham. Ini misteri yang luar biasa, karena Alkitab berbicara dari umat perjanjian, yaitu umat Israel, keturunan Abraham. Tetapi ini jauh sebelum Abraham. Makanya kalau imam-imam, itu semua kalau dicari, orang Lewi itu, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini, oh keturunan Harun yang kesekian. Lulus. Karena apa? Dihitung berdasarkan hukum, silsilah syariah. Tapi Melkisedek dicari tidak ada. Wong dia jauh sebelum Lewi, dia jauh sebelum Harun. Dicari di buku Harun. Melkisedek siapa? Oh, tidak ada. Berarti apa? Dia melebihi itu karena apa? Dia ini kalau orang Jawa menyebutnya Raden Ngabei. Raden Ngabei itu apa? Semua Raden itu kan pengaruh karena apa? Keturunan Raja Jawa. Tapi ini tidak ada ini. Raden dari mana, keturunan siapa? Oh Ngabei, Ngabei itu artinya honoris causa. Jadi diberi gelar doktor bukan karena sekolah, tapi karena jasa-jasanya
secara istimewa, secara khusus, secara spesial. Itulah Melkisedek. Tapi artinya dia adalah imam yang secara istimewa terpilih oleh Allah. Dan itu nanti arahnya jelas pada ayat selanjutnya. Kemudian saudara-saudara, di satu pihak katanya, manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan. Lewi, manusia fana yang bisa mati. Keturunan Harun bisa mati. Imam-imam Yahudi bisa mati. Persepuluhan itu ditujukan untuk apa? Untuk kelangsungan bait Allah, kelangsungan pelayanan, kelangsungan dari Beit Hamikdas, kelangsungan dari bait suci, kelangsungan dari korban-korban, kelangsungan dari ibadah-ibadah di bait Allah yang sekarang diwakili oleh gereja, dulu bait Allah. Manusia-manusia fana yang bisa mati itulah yang menerima perpuluhan. Sedangkan di pihak lain yang menerima perpuluhan adalah dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Yang di perpuluhan adalah dia yang adalah lambang Kristus, yang harinya tidak berawal, hidup akhirnya tidak berkesudahan, yang menjadi lambang Kristus. Maka mekanisme persembahan tidak lagi untuk bait Allah yang fana, tetapi untuk tubuh Kristus yang baka, yang tidak bisa mati, yang dilambangkan oleh Melkisedek. Itu mengarah kepada gereja ke depan. Ini mengarah nubuatan kepada gereja yang akan datang. Malah dapatlah dikatakan, bahkan ditekankan oleh surat Ibrani, bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga persembahan dari Lewi yang berhak menerima perpuluhan. Loh, Lewi, imam-imam Lewi yang mestinya menerima perpuluhan, justru membayar perpuluhan kepada siapa? Melkisedek. Caranya gimana? Wong Lewi belum lahir. Nah ini, tafsiran ini memang khas Yahudi. Lewi belum lahir. Caranya gimana? Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Lewi belum dilahirkan, masih satu tubuh dengan Abraham gitu loh. Karena Abraham yang membayar, keturunannya Abraham semuanya membayar. Karena Abraham loyal kepada Melkisedek, seluruh keturunan Abraham loyal pada Melkisedek. Karena Abraham menghormati Melkisedek, maka seluruh keturunan Abraham menghormati Melkisedek, meskipun saat itu keturunannya belum lahir. Ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi ini mekanisme yang luar biasa yang digambarkan menurut tafsiran Yahudi. Jurusannya sebetulnya kemana semuanya ini? Pertanyaan. Kenapa ditekankan Yesus itu adalah imam menurut Melkisedek? Anda bisa membaca pada ayat ke-14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Inilah kunci yang mau diarahkan oleh seluruh renungan dalam ayat 1 sampai ayat 10 tadi. Mengapa? Yesus itu lahir dari suku Yehuda. Musa lahir dari suku Lewi yang berhak menerima perpuluhan, yang berhak menerima jabatan keimamatan. Yesus tidak. Padahal jabatan imam itu terkait dengan 3 jabatan Mesias. Mesias, bahasa Ibrani Hamasyah, yang diurapi, itu memiliki trimatra, 3 dimensi. Yang pertama, Mesias adalah Raja. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh hukum Taurat, para nabi. Benarkah dia Raja? Sah, karena dia keturunan Yehuda, singa Yehuda,
Daud, Salomo lahir dari suku Yehuda yang melahirkan raja-raja Israel.